Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan seperti ini, idha'atul waktu asyaddu minal mauti, menyanyiakan waktu di dalam hidup itu lebih parah dibandingkan kematian itu sendiri. Kata beliau Ibnu Qayyim, menyanyiakan waktu di dalam hidup itu lebih parah dibandingkan kematian itu sendiri. Fa inna idha'atal waktu, sungguhnya menyanyiakan waktu di dalam hidup, yaqtamuka, akan memutuskanmu dari Allah dan kampung akhirat. Sementara wal mautu, sedangkan kematian itu sendiri akan hanya memutuskan kamu dari dunia dan dari penduduknya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksud dari kalimat nahira wa huwa al-nidhamu bala, yaitu tulang belulang yang telah rapuh sehingga bisa dimasuki angin di dalamnya. Maksudnya tulang belulang wis rusak, wis lapuk, angin bisa melebu mengrongga-ronggane tulang. Ya, untuk menyebutkan bahasa tulang sing wis warnane sumsume sing wis suwe sing wis ora tanggo, kopong lah, sehingga memungkinkan ini akan menjadi tulang yang lapuk ataupun rapuh. Ini kalau menurut penafsiran Ibnu Abbas, karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu seakan-akan berlogika seperti itu. Bagaimana mungkin lah ini akan dibangkitkan kembali kalau manusia sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, tulang belulang yang rusak, sampai-sampai tulang yang sudah rusak itu angin bisa masuk di dalamnya. Tidak mungkin kemudian itu akan dibangkitkan kembali. Maksudnya demikian. Waqalu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy juga berkata, tilka idan karatun khasirah. Qalu, mereka orang-orang kafir Quraisy berkata, tilka, yang demikian itu, idza, apabila Allah tiba-tiba mengembalikan lagi kehidupan seperti semula, maka itu adalah karatun khasirah, pengembalian yang merugikan. Jadi mereka ngomong kafir Quraisy dan budi juga. Buktinya dia mengucapkan kalimat setelahnya, wah, nek dibalik nama ning urip mening dewek, ya jadi rugi dewek ya. Itu loh. Artinya mereka kan menyimpan sisi keraguan. Sama seperti hakikatnya orang yang tidak mengimani hal itu di zaman kita hidup hari ini. Di zaman hidup hari ini, dalam hati kecil mereka meyakini yang namanya manusia setelah mati pasti akan kemudian dibangkitkan. Sedikit ataupun percaya ataupun tidak, manusia belum percaya itu. Tapi permasalahannya adalah mereka tetap tidak beribadah, tetap tidak menyembah Allah, tetap tidak mengumpulkan bekal setelah kehidupan untuk mati. Kan katanya pada baik. Oleh karena itulah orang-orang kafir Quraisy mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau mereka berkata, jika Allah mengembalikan yang demikian itu, maka sungguh menjadi pengembalian yang sangat merugikan. Wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abi Malik, Wasudi, Qatadah, Al-Hafirah adalah al-hayatu ba'dal mauti. Menurut kemudian ulama-ulama seperti Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, kemudian dan selainnya, maksud dari kalimat hafirah adalah yaitu al-hayatu ba'dal mauti. Kalau menurut bahasa percakapan, hafirun atau hafrun artinya adalah lubang kubur, bolongan kuburan itu. Enek sampean kayak jugangan, bolongannya kayak jenengane hafir. Nah, oleh karena itulah menurut kemudian ulama-ulama dulu ketika Al-Quran menyebutkan hafirah, maksudnya adalah kehidupan setelah mati. Kalimatnya seperti itu, sehingga diucapkan di dalam Al-Quran dalam bentuk kalimat seperti itu hafirah. Artinya adalah kehidupan setelah mati. Waqala Ibnu Zaid, sementara kalau menurut Ibnu Zaid menyebutkan bahwa al-hafirah adalah an-nar. Sementara kalau menurut ulama yang lain, hafirah itu nama dari neraka.
Di neraka kalau menurut beliau Ibnu Zaid ada yang namanya neraka hafir. Kenapa disebut neraka hafir? Karena neraka yang penuh dengan lubang yang dalam. Jadi menurut dia neraka itu memiliki lubang-lubang yang dalam, sehingga kemudian Allah memberi nama neraka itu adalah hafir. Sementara kemudian kata beliau Ibnu Zaid, waman aksaru asma'uha dia annar. Betapa banyak nama-nama dari neraka. Nama-nama neraka kan banyak. Ada yang namanya Al-Jahim. Jahim artinya adalah neraka yang menyala-nyala, lidah apinya menyambar-nyambar. Kayak sampean kalau lihat api, apinya kemudian menyala dengan sangat, kemudian lidah apinya itu menyambar-nyambar, kalimat dalam bahasa Arab Jahim. Kemudian ada yang namanya Sakor. Kemudian ada yang namanya Jahanam. Kemudian ada yang namanya Hawiyah, ada yang namanya Hafirah, ada yang namanya Lagha, ada yang namanya Hutomah. Hutomah itu yang di dalam surat yaitu Al-Humazah. Ikan anak, wa ma adraka mal hutomah narullah bil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Wa ma adraka mal hutomah, apa yang kamu ketahui tentang neraka Hutomah? Dijawab langsung oleh Allah, narullahil muqadah, itu apinya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang dimana apabila api itu menyala nanti akan membakar sampai ke dalam hati. Kalau menurut penafsiran, Hutomah adalah api yang nanti akan membakar seluruh bagian tubuh manusia, sehingga kalimatnya membakar sampai di hati manusia. Berarti mulai kejeruane nganti jabane kebakar kabeh. Jenengane neraka Hutomah. Kalau di dalam surat itu kan sudah dibakar, diikat pada tiang-tiang yang panjang, kemudian tertutup rapat. Kalau di dalam surat Al-Humazah disebutkan seperti itu. Begitu kemudian dibakar dengan neraka Hutomah, kemudian apinya itu membakar sampai ke hati, kemudian penduduk neraka yang ada di dalamnya diikat pada tiang-tiang yang panjang, lantas kemudian ditutup rapat. Maksud ditutup rapat di sini adalah hawanya, asapnya, atau kemudian polusi yang diambilkan dari api itu tidak bisa keluar sama sekali. Kalau dulu di dalam tafsir Humazah kan seperti itu. Nah ini, sementara kalau menurut beliau kalimat hafirah salah satu nama neraka menurut Ibnu Zaid. Artinya ini menunjukkan siapapun juga yang ingkar kepada hari setelah kematian, Allah menyediakan neraka hafirah menurut penerjemahan dari Ibnu Zaid. Yang ono sampean yang percaya enteni bae ya sukalan neraka sing jenenge neraka hafirah iku kene menurut Ibnu Zaid. Dan berikutnya, tilka idza karatun hasirah. Tilka yang demikian itu, jika Allah mengembalikan kehidupan seperti semula, itu tiba-tiba karatun hasirah, maka itu menjadi pengembalian yang merugikan. Faqala Muhammad bin Ka'ab qultu qalat Quraisy berkata. Dari kalimat itu, karena orang-orang Quraisy sungguhnya mereka berkata, la in ahyanallahu ba'da an namuta lanakhsirun. Kata orang-orang Quraisy, kalau seandainya Allah betul-betul menghidupkan kami lagi setelah kami mati, maka sungguh kami betul-betul menjadi orang yang rugi. Artinya kan mereka sebetulnya menyimpan keraguan yang dalam, sekalipun pada hakikatnya mereka tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, sehingga mereka itu memberi ungkapan dalam bahasa yang menunjukkan keraguan. Wah, nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kami setelah mati, celaka kita akan merugi di dalam kehidupan setelah kematian kalau itu memang benar. Mereka mengucapkan kalimat yang seperti itu. Dan berikutnya, kalau di kitab yang lain itu ada yang berkata, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan seperti ini, idhangatul waktu asyadu minal mauti, menyanyikan waktu
waktu di dalam hidup itu lebih parah dibandingkan kematian itu sendiri. Kata beliau Ibnu Qayyim, menyanyiakan waktu di dalam hidup itu lebih parah dibandingkan kematian itu sendiri. Fa inna idha'atal waqti, sungguhnya menyanyiakan waktu di dalam hidup yaqtamuka, akan memutuskanmu dari Allah dan kampung akhirat. Sementara wal mautu, sedangkan kematian itu sendiri akan hanya memutuskan kamu dari dunia dan dari penduduknya. Maksudnya adalah manusia apabila kemudian di dalam hidup tidak menjadi orang beriman, waktu yang dibuang sia-sia percuma tanpa kemudian banyak beribadah, maka menyanyiakan waktu itu apabila setelah kemudian habis waktunya di dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan yang dimana mereka menyanyiakan waktu, lantas begitu kemudian dibangkitkan di alam barzah, dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah, terputus dari keselamatan yaitu kampung akhirat. Otomatis itu lebih berbahaya dari kematian itu sendiri. Tapi kalau orang mati hanya terputus dari yaitu dari dunia ataupun penduduknya. Maksudnya bahwa Ibnu Qayyim ingin menjelaskan yang namanya menyanyiakan waktu di dalam hidup tanpa pernah berbuat sesudah kematian untuk bekal yang banyak amal soleh supaya kita selamat setelah kematian, kemudian kita tidak mengisi waktu-waktu luang di dalam hidup untuk banyak berbuat seperti itu, maka ini lebih jauh berbahaya dibandingkan yaitu orang mati. Maksudnya gue, karena kita tahu menyanyiakan waktu apabila terputus sudah waktunya di dalam kehidupan dunia, ya sudah, manusia tidak akan mendapat rahmat dari Allah dan tentunya akan mendapatkan azab Allah. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya kembali ke sini. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah faidathum bisyahira, maka sesungguhnya dikembalikannya manusia hidup kembali itu hanyalah zajratu wahidah, tiupan yang sekali tiupan. Kita tahu kan dulu pernah membahas hari kebangkitan manusia setelah mati, kan ada tiupan, yang tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, di mana tiupan itu 2 kali. Sekalipun ada pendapat ulama yang menyebutkan 3 kali, tapi yang lebih masyhur 2 kali. Tiupan pertama mematikan semuanya, tiupan yang kedua membangkitkan manusia dari alam barzah. Jadi sekali tiup, padahal semenjak diciptakan malaikat yang bertugas meniup sangkakalanya sampai hari ini sudah di mulutnya, tinggal nunggu perintah tok. Iya, artinya seperti itu. Ini kan siap-siap, tinggal siap-siap saja, siap-siap gitu. Artinya kalau Allah mengendaki sudah, manusia bangkit semuanya. Dan ini penegasan kepada orang-orang kafir Quraisy yang dimana mereka ingkar kepada hari kebangkitan. Itu mudah bagi Allah kok. Allah menciptakan yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Sekali tiup saja seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam barzah, hidup kembali di dalam kehidupan dunia. Sekalipun tatkala yaitu mereka bangkit dari alam barzah, dunia mereka sudah diganti, buminya sudah diganti dengan bumi yang lain, sebagaimana nanti dijelaskan pada ayat selanjutnya. Karena hanya sekali tiup saja, malaikat Israfil semenjak dia diciptakan, sangkakalanya wis nang mulutnya, tinggal tunggu perintah saja. Ya. Kalau ya sebagaimana kemarin telah disinggung, sangkakala itu kalau di kitab Imam Al-Qurtubi, cuma saya tidak tahu, belum mengetahui apakah itu bersumber dari hadis yang sahih atau tidak, wallahu alam bisawab terkait masalah itu. Soalnya memang di kitab itu memang kitab yang banyak mengambil dari hadis riwayat Ahmad, sementara hadis riwayat Ahmad itu kan hilang. 800.000 hadis itu hilang hadisnya. Itu pada saat tentara Mongol menyerbu wilayah Muslim di Irak pada saat itu, sehingga perpustakaan kaum muslimin Baitul Hikam dihancurkan, sampai kemudian sungai Tigris itu airnya menjadi hitam karena hitam dari tinta-tinta kitab-kitab.
Dan dimungkinkan kitab dari Imam Ahmad yang jumlahnya 800.000 hadis yang ikut dihancurkan. Dan dimungkinkan pula kitab Al-Qurtubi itu banyak mengambil dari hadis yang 800.000 hadis yang hilang itu, sehingga di kitab Bukhari tidak ada, di kitab Muslim tidak ada, Ibnu Majah tidak ada, di kitab-kitab yang lain tidak ada. Memungkinkan juga. Nah, di kitab Imam Al-Qurtubi itu disebutkan sangkakala malaikat Israfil itu memiliki lubang. Lubangnya jumlahnya yaitu sejumlah nyawa manusia. Wallahu bisawab terkait masalah itu. Sangkakalanya kayak belum kitab itu lagi pembahasan sifat sangkakala. Sangkakalanya itu memiliki lubang sejumlah lubang nyawa manusia, sehingga sekali ditiup ruhnya terbang dari lubang-lubang itu. Kemudian manusia bangkit dalam barzakh, mulai dari tulang belakangnya kemudian berubah menjadi makhluk lagi seperti biji-bijian yang tumbuh. Itu kalau di kitab Al-Qurtubi. Cuma wallahu alam bisawab terkait masalah itu. Setelah dibangkitkan asalnya hadisnya diriwayatkan anak Palestina itu akan menjadi iya nanti, karena nanti ada penafsiran. Jadi kan nanti ada di ayat setelahnya itu bahwa tatkala manusia dibangkitkan dari alam barzakh, bumi itu diganti dengan bumi yang lain, langit itu kemudian diganti dengan langit yang lain. Ada ulama yang menafsirkan bumi tempat kita berkumpul artinya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan dari bumi yang telah diganti. Diganti di sini diganti dengan bumi yang lain. Sifatnya adalah rata, gunung-gunungan bahkan gundukan sedikit saja tidak ada. Semuanya rata. Tidak ada bekas-bekas kehidupan sebelumnya. Nah, ada ulama yang berpendapat tempat padang mahsyar yang dimaksud itu adalah Baitul Muqaddas, bumi Syam, tepatnya itu Baitul Muqaddas, Palestina. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ada ulama yang lain menyebutkan Syam. Berarti Syam kan meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, ya Irak. Ya, Allah kemudian menyebutkan, karena hadis Rasulullah kan menyebutkan terkait masalah itu, sehingga ulama-ulama berbeda penafsiran. Wallahu alam bisawab terkait masalah itu. Karena nanti memang bumi yang kita hari ini kita bijak, nanti begitu hari kiamat tiba hancur. Begitu hancur manusia dibangkitkan dari alam barzakh, bumi yang kita bijak ini sudah diganti menjadi bumi yang lain. Nah, bumi yang lain ini penafsirannya adalah buminya rata, warnanya putih. Warnanya putih. Putih di sini maksudnya ada yang menafsirkan putih sedikit abu-abu, ada yang menafsirkan putih cemerlang, ada yang menafsirkan putih murni, tanpa ada gundukan, tanpa ada bekas kehidupan sebelumnya, dan bumi ini masih bersih dari dosa-dosa manusia. Tepatnya itu diantaranya ada penafsir yang menyebutkan satu di wilayah Syam, ada yang menafsirkan di wilayah Palestina. Wallahu bisawab terkait masalah itu. Ini segi perbedaan penafsiran. Nanti kemudian di ayat selanjutnya itu ada disinggung sedikit di situ. Iya, seperti itu. Ya ini kekuasaan Allah, artinya kekuasaan Allah ya, ini artinya kekuasaan Allah lah, artinya wallahu alam bisawab, tapi yang pasti kekuasaan Allah. Dan ketika berbicara pada padang mahsyar dengan bumi yang kita bijak, otomatis ya memiliki nuansa yang sangat berbeda. Contoh kasus kayak gini, tatkala di padang mahsyar manusia mampu berdiri 50.000 tahun, sehingga sampean ngadeg setahun terus buat orang. Kuat enggak? Kita berdiri 1 tahun ngadeg terus, kuat enggak? Ya, bahkan kalau di dalam hadis Nabi kan disebutkan mereka bisa berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun. Ini kan berarti menunjukkan suasana yang sudah memiliki penamaan bumi yang sama, memiliki manusia yang sama, tapi hakikatnya berbeda, sudah diberi kekuatan yang lain.
derek ngesuk bisa ngadeg ngasih 50.000 tahun, berarti kan menunjukkan fisik kuat. Ya makan minum kan nanti ada kayak gini, karena kan hari tatkala kemudian di padang mahsyar ini kan hari termasuk rangkaian huru hara kiamat, dan hari itu sudah mendapatkan balasan dari kebaikan yang dulu dilakukan. Padahal kita tahu kan, begitu kemudian kita bangkit dari alam barzah, manusia tidak menggunakan pakaian, telanjang kaki, telanjang bulat, tidak bersunat. Begitu bangkit, manusia kondisinya seperti itu. Nah, yang menunjukkan bedanya kasta amalan-amalan manusia sehingga menunjukkan sisi yang berbeda-beda. Ada yang berjalan menuju padang mahsyar itu dengan kondisi berjalan. Ada yang kondisinya menggunakan kendaraan yang mewah. Ada yang kondisinya menggunakan kendaraan biasa. Ada yang kondisinya berjalan dengan wajah-wajah mereka. Next yang berjalan dengan wajah-wajah mereka adalah orang-orang kafir, muda, tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan pakaian, bangkit dari alam barzah, kemudian menuju padang mahsyar. Ada yang berjalan, ada yang naik kuda, ada yang kendaraan, ada yang menaik kendaraan mewah. Nah, itu tergantung amalan-amalannya. Nah, dewek isu kira-kira seginti sampai yang pas lagi pada saat itu numpak kendaraan uli diboncengi kan beda-beda ya, mungkin boleh jadi yang ada di masjid ini beda-beda, boleh jadi mungkin ada yang naik kendaraan mewah, ada yang berjalan nih naudzubillah aja ngasih sing bangkit dari alam barzah, kemudian dia pergi menuju padang mahsyar itu dalam keadaan wajah-wajah mereka diseret. Karena dalam hadis Rasulullah kan disebutkan yuhsyaruna al-kafir, orang-orang kafir itu kemudian dikumpulkan malah wujuhihim, yaitu berjalan atas wajah-wajah mereka. Sa'id, yaitu Abu Sa'id al-Hudri bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia bisa berjalan dengan wajah-wajah mereka? Dijawab oleh Allah, oleh Rasulullah, Allah Maha berkuasa tatkala dulu di dunia dia bisa berjalan dengan kaki-kaki mereka. Allah Maha berkuasa pula untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajah-wajah mereka. Sama seperti itu, Allah Maha berkuasa pula kalau bumi, kalau penafsiran mengarah kepada wilayah Palestina kelihatannya sempit, Allah Maha kuasa diperluas semuanya. Gitu. Ya karena kan itu masuk ke dalam pembicaraan yang berkaitan dengan masalah ranah keimanan yang kadang-kadang itu tidak bisa dimasukkan ke logika. Iya. Lantas begitu kemudian panjenengan kumpul, begitu kumpul di sana, yang membedakan lagi, kita kan telanjang, sampean-sampean telanjang. Orang yang mulai diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi kelambi, dan itu disaksikan oleh makhluk semuanya. Yang berikutnya dari golongan orang beriman yang diberi pakaian terlebih dahulu adalah di dalam hadis Nabi, siapa yang pernah melepaskan kesusahan kaum muslimin dulu di dunia, Allah akan lepaskan kesusahannya dia di hari akhirat. Artinya kalau Anda memiliki amalan soleh yang notabene menolong saudara kaum muslimin sehingga dia lepas dari kesusahannya, maka pada hari itu sampai diundang, diriwet, diantaranya diberi pakaian pada saat manusia tidak memperoleh pakaian. Dan yang lain-lain terkait masalah itu bergantung sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya sudah, mungkin bisa jadi beda-beda. Sampai ini si Buddha, alah, gue boleh jadi badan-badan. Aku sih mesti nggak kelambi gue. Karena kan posisinya seperti itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi yang diberi makan. Nanti minumnya, minum telaganya telaga Kausar, ditunggu oleh Rasulullah sih. Begitu kita di padang mahsyar kan nanti ditunggu Rasulullah ngenteni nang telaga Kausar, karena kita habis berdiri selama 50.000 tahun, otomatis secara logika kita kan ingin minum, sehingga Rasulullah goleti di umatku. Rasulullah mulai goleti, mulai nangiri, yaitu dari cahaya bekas anggota wudhu
Yang berikutnya yaitu uban yang ada di kepala. Karena disusul uban-uban yang ada di kepala besok menjadi cahaya. Tujuannya adalah ngesuk nang dina kiamat. Kalau Anda memiliki uban dulu di dalam Islam tatkala hidup di dalam dunia, maka uban itu menjadi cahaya. Rasulullah sehingga kenal, oh kayak umatku sing ubannya sih dari cahaya. Gue kenapa? Hadisnya itu menyebutkan seperti ini, man siapa saja yang beruban, man yashibu, barang siapa yang beruban fil Islam, di dalam Islam. Kalimatnya gue akhirnya berarti nek uangnya wong kafir orang menjadi cahaya. Kayak gue uban kita yang tumbuh sebelum kita menjadi muslim yang taat, dia jadi cahaya. Kayak gue maksudnya sing jadi cahaya berarti uban dari kalanya sampai sudah menjadi muslim yang taat. Ketika kemudian uban itu tumbuh pada posisi umur yang sudah mapan pula, tapi belum menjadi muslim yang taat, dia tidak menjadi cahaya. Karena kalimatnya barang siapa yang beruban di dalam Islam, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi sampai naik dewan, sampai punya uban, masya Allah, kayak cahaya-cahaya, iya, cahaya kelak dari kamu. Iya. Ya sekalipun hukum disemir diperbolehkan selain hitam, mau merah, mau biru, mau coklat, mau biru ya silahkan. Cuma kalau Abu Bakar senengnya ke warna merah kuning-kuningan, ya nek Abu Bakar senengnya seperti itu. Sudah Abu Bakar itu senantiasa jenggotnya yang putih dan rambutnya itu senantiasa merah karena menggunakan inai. Daun ini ke daun yang kalau suatu saat kemudian menjadi pelumas rambut itu warnanya menjadi merah kuning-kuningan kayak gitu. Iya, nek dewek kayak gue kayaknya ya wagu kayak landaka kan sabalang sedipan ya. Gitu. Beli sini